Selamat siang, sahabat Nusa Bird Farm, pecinta lovebird dimanapun berada. Pada video ini kita akan mengulas ya, indukan dari anak cindil atau anak lovebird yang kemarin kita lolos, yang umur 2-3 minggu. Nah, ini adalah indukannya. Indukannya yang itu jantannya PB, betinanya Ewing Green Speed Blue. Anakannya sih keluarnya biasanya kalau PB bisa Ewing Green, bisa BB Ewing ya. Kemarin kita lolosnya karena masih kecil, umur 2-3 minggu itu bulunya belum kelihatan. Mungkin semingguan lagi yang satunya udah mulai kelihatan bulunya. Nah, ini sekarang indukannya. Ini indukannya kenapa panen lebih awal, maksudnya lebih dari 2 minggu atau 2-3 minggu, karena ini kalau indukannya lebih dari sebulan biasanya agak trouble ya indukannya. Dalam arti trouble biasanya dia udah mulai birahi lagi, pengen bertelur kalau di atas 1 bulan seminggu gitu, nggak mau lolos biasanya. Jadi kalau indukan ini lebih tepatnya kalau umur 3 minggu ataupun kurang dikit ataupun sebelum 1 bulan, nah intinya harus dipanen. Karena anak kadang indukannya udah mulai pengen bertelur lagi, biasanya tidak mau ngeloloh. Kalau ini kalau ini mungkin produk yang ketiga kalau nggak 4 ini ini jantannya pun dari ternakan saya sendiri, betinanya pun sama dari Nusa Bird Farm. Jadi keduanya ini dari materi kandang sendiri dan sekarang udah jadi indukan. Ini aku pertahanin karena ya kadang indukan kayak gini saya pertahanin karena kadang buat penitipan ataupun babuan. Maksudnya kalau biang materi bagus bertelur dan bertelurnya itu bagus dengan materi sayur ini, biasanya telurnya saya titipkan. Tapi ya itu nungguin 20 hari sebelum, jadi 1 hari sebelum 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 menetas itu biasanya telur-telur kedua indukan yang petelurnya sama itu kucek. Telur yang fertil ya atau yang kosong itu saya buang, saya gabungin. Itu sih metodenya ya, dari baru kita sih. Kalau teman-teman pengen nyoba silakan, cuma kita harus tahu karakter indukannya ya, karena sebagian indukan itu trouble kalau digabungin, sebagian sih juga enggak. Jadi kita harus, kalau di rata-rata di tempat saya alhamdulillah rata-rata sih tidak masalah. Cuma ya paling banter kita dalam uji coba baru 2 indukan, yang mana dari indukannya penggabungan baru 2 yang atas sampai gede. Tapi ya alhamdulillah ada syukurin. Di setiap indukan ini udah dimakan ya. Ini sebenarnya tulisannya sekarang pakai kertas karena spidolnya kadang kurang nyata. Jadi tanggal bertelur, terus waktu menetas, pemindahan telur kalau pengen babuan atau penggabungan telur tuh 1 hari sebelum menetas, sama panen. Tanggal panen itu biasanya 3 minggu atau 1 bulan atau 2 minggu, tergantung teman-teman pengen manennya usia berapa gitu. Kenapa harus dikasih kayak gini? Itu biar lebih mudah dalam pemantauan indukannya. Jadi kita tahu nih telur pertamanya kapan. Kalau menetas kan telur menetas itu 21 hari setelah telur pertama. Ya. Tapi kan telur kedua ataupun 3 ataupun 4 itu nggak bareng. Jadi mungkin 2 atau 3 atau 4 hari berikutnya baru telur-telur yang selanjutnya menetas gitu. Jadi kalaupun kita seumpama memanen umur 2 atau 3 minggu lah, ibaratnya 3 minggu lah. Mungkin yang netas yang paling besar itu udah hampir 3 minggu. Cuma yang kedua atau 3 itu baru umur 2 minggu ataupun 2 minggu lebih sedikit. Karena dalam penetasan telur itu tidak sama. Dengan menggunakan seperti papan kayak gini, sebenarnya seadanya aja. Kalau kita tahu tanggal bertelurnya, itu otomatis kita akan tahu kapan mulai bertelur. Soalnya kapan mulai menetas maksudnya. Kalau kita tahu
kapan bertelurnya, kita akan tahu kapan menetasnya. Nah, soalnya kalaupun untuk awal Banatus menetas, saya tambahkan satu pur, jadi satu wadah pur itu untuk yang sedang bertelur sampai menetas ya. Nah, setelah menetas itu saya tambahkan 2 tempat lagi pur, itu terus satu tempat yang bulat itu ya gantung, yang di ulasan bisa ditonton di video-video berikutnya tentang indukan yang menetas. Nah, itu kenapa? Karena kalaupun itu bagus buat indukan yang sedang bertelur, kalau pur BR 91 ya itu, atau PR, atau pur yang bagus ya, biasanya yang dipakai yang bagus karena kandungan jagungnya lebih banyak. Karena di tempat saya tidak memakai kangkung ataupun jagung yang berupa sayur, jadi harus saya tambahkan BR 91 itu, atau BR yang bagus lah intinya. Kedua, manfaat dengan papan ini, karena kita tahu kapan akan menetas, kita tidak terlalu kepo ya. Jadinya wah ini jangan-jangan udah menetas atau belum. Kalau udah dengan papan ini bisa dipastikan akurat ya. Kalaupun mundur atau lebihnya itu mungkin 1 hari sebelum atau 1 hari sebelah, kadang udah menetas. Karena kadang tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas itu biasanya menetasnya lebih cepat, tapi kalau cuacanya dingin biasanya akan agak lama. Oke, kita akan lebih dekat indukan sayur ini mungkin ya, cuma karena indukannya lumayan buat penitipan telur ataupun buat ya materi kandang, nggak apa-apa lah. Itu yang ini ewing greennya. Ini PB jantannya, PB jantan. Ini yang depan, yang belakang itu ewing green, itu betinanya. Gitu. Ini ternakan dari Nusa Pet Farm dari kecil, cuma ini kebanyakan loloh induk, jadinya lebih giras ya. Nah, untuk anakan yang kemarin saya panen ini, dari indukan ini yang saya panen ini, ini saya taruh di sini. Ini menetasnya 2, telurnya 4, menetas 2. Nah, 2 ini saya taruh di kandang kapsul dengan saya kerodong tertutup karena masih kecil. Ini yang besar dia 3 mingguan, yang satunya 2 minggu lebih ya. Saya panen baru sekitar 2-3 harian. Iya, nih kayaknya terlelap tidur kan, tadi baru di loloh jadi kenyang tidur. Oke. Nah, itu indukannya ya. Ini saya pertahankan karena itu tadi ya, selain dia produknya lancar, ini sih belum pernah saya titipin telur ataupun untuk telur yang lain, karena dia masa bertelurnya jarang barengan, belum pernah bareng dengan indukan yang bagus-bagus. Tapi rencananya kalau dia emang bareng, biasanya saya akan coba saya titipin telurnya. Ini indukan yang sedang tidak mengeram ataupun tidak meloloh, ini ada ini Biola Green kalian Biola Ewing ini, ataupun ini ada penjodohan baru, yaitu Blue Split Biola Broken PB kalikan Ewing Biola Ewing View. Biasa sih, cuma bodinya bagus, ini baru beli. Cuma yang MV itu baru beli, tapi kayaknya agak sedikit lemak, tapi ya makanya saya taruh di atas, terus di atasnya saya yang banyak cahayanya sama lampu kalau malam, jadi biar lemaknya biar hilang dulu dan tidak aku kasih glodok ya. Sama yang ini
Di sini yang Biola Baby Ewing sama Biola Baby Ewing itu kayaknya yang siapa atau induk-indukan yang calon indukan-indukan yang sedang tidak belum produk atau baru produk cuma belum bertelur lagi atau tidak sedang meloloh. Nah, dia udah masuk ke glodok lagi ya. Ini kalau rencananya bertelur, semoga aja barengan Biola Baby Ewing kali Biola Baby Ewing, biar nanti sebelum menetas saya titipkan telurnya. Rencananya begitu. Ya, apapun kondisinya, harganya berapa, yang penting minimal produk lancar dulu lah. Karena produk lancar, jadi materi-materi yang kita mau kita keep bisa kita pilih. Oh, ini yang mana yang kita harus keep atau kita yang mau jual bisa. Minimal buat beli pakan lah bisa. Cuma kalau materinya bagus, kira-kira mau diternak bisa diternak. Oke, mungkin begitu aja ulasan tentang indukan yang kemarin anakannya kita panen 2 ekor itu. Ini indukannya. Bagi teman-teman yang pengen konten-konten yang lain, kita akan coba buatkan. Silahkan komen di kolom komentar aja. Dan untuk mendukung channel Nusa Bird Farming ini, tolong klik like and subscribe dan bunyikan lonceng ya, agar kita lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya. Yang pastinya untuk sekarang ini di dunia lovebird, karena emang saya lebih banyak di dunia lovebird. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.